Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Oke, jadi hari ini sebenarnya disuruh ngajar tentang persiapan UTS buat kalian. Cuman aku lihat kayaknya materinya kebanyakan kalau fisika tuh belum. Kalian udah pada masuk listrik statis belum di sekolah? Belum, Kak. Enggak, Belum ya. Kak. Udah, Kak. Dari Ya ada awal beberapa yang udah, ada beberapa yang belum. Ya nggak apa-apa kita bahas aja karena kalau biologi ntar ada lagi pasti persiapannya. Oke. Ini screen share udah kelihatan belum? udah, Kak. Udah ya. Udah, Oke. Kak. Pertama, kita bentar. Ketemu aja deh. Oke, jadi pertama pertama apa itu listrik statis? Listrik statis adalah intinya dia ilmu yang mempelajari bukan ini sih. Dia mempelajari tentang muatan yang diam. Jadi kuncinya di sini muatan yang diam dan interaksinya. Jadi, bentar. Jadi kuncinya itu di sini di diam. Nanti kalau muatan yang bergerak kalian belajarnya di bab selanjutnya itu listrik dinamis. Ini di Oke. Nah, terus selanjutnya yang pertama kita bahas tentang eh, atom. Ini sebenarnya dikit aja. Jadi apa sih atom itu? Jadi atom itu adalah biasanya disebut itu adalah bagian terkecil dari suatu benda. Ini secara apa ya? Secara simpelnya sih gini, bagian terkecil dari suatu benda. Nah, atom itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau atom itu kita karena saking kecilnya tuh kita nggak bisa dapet kayak foto yang jelas gitu. Nah, jadi muncullah berbagai teori atom. Nah, tapi ntar itu detail teorinya kalian pelajarin di SMA. Nah, tapi yang kita pakai di sini adalah teori atomnya Niels Bohr. Nah, jadi gambarnya bentar. Ya boleh deh. Nah, jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, ini apa? Jadi, kalau dilihat, ini aku bikin. Jadi, di tengah ini pertama, jadi ada tiga. Yang pertama ada neutron. Neutron itu nih, kayaknya gini aja deh. Jadi, yang ini, yang ungu itu neutron. Dia ini nggak bermuatan. Eh, ti- Nah, terus di sini ada proton. Nah, ini muatannya ini negatif. Maaf, muatannya positif. Nah, terus ntar di sini nih di ini mengelilingi nih, jadi dia muter kayak gini. Nah, ini yang mengelilinginya itu namanya elektron. Nah, elektron itu muatannya itu negatif.
Nah, terus kalau dilihat, jadi dua ini itu ada di tengah atau ya di pusat gitu ya. Nah, ini mengelilingi. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Kak. Ya, Kak. Kak. Oke, jadi itu buat model atom ya. Nah, terus selanjutnya bentar aku lupa nama subbabnya apa ya. Nah, subbabnya itu berikutnya tuh ada tentang muatan listrik. Atau sebenarnya intinya benda yang bermuatan sih. Jadi kalau misalnya ada sebentar, aku lihat. Nah, jadi di sini kalau ada suatu benda yang bermuatan negatif, bermuatan positif, artinya apa? Artinya ini dia kekurangan elektron. Karena kan tadi elektron muatannya negatif ya, jadi kan kalau misalnya kurang jadinya muatannya positif. Nah, tapi kalau misalnya bendanya bermuatan negatif, artinya dia kelebihan elektron. Atau elektronnya banyak gitu. Nah, terus kan pertanyaan jadi kenapa bisa terjadi perubahan muatan? Nah, perubahan muatan itu ini terjadi karena perpindahan elektron. Nah, jadi tuh yang bisa pindah itu cuma elektron. Hanya elektron yang bisa pindah. Jadi proton sama neutron tuh nggak bisa pindah. Yang bisa pindah-pindah itu cuma elektron. Nah, terus gimana kalau misalnya kita ada dua benda nih? Misalnya di sini ada benda satu, di sini ada benda dua. Nah, kalau misalnya muatannya dua-duanya sama, misalnya di sini positif, di sini positif, ntar ini akan tolak-menolak. Kedua benda ini akan tolak-menolak. Nah, tapi kalau misalnya tandanya beda, misalnya yang satu negatif, yang satu, kok warnanya gitu. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, ini, warnanya salah lagi. Ini itu dia saling tarik-menarik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham, Kak. Tidak, Kak. Paham, Kak. Udah paham, Kak? Paham, Kak. Tidak paham, Kak. Kak. Ini intinya tandanya sama. Ini tandanya beda. Jadi, berarti kalau misalnya, bentar. Kalau muatannya negatif sama negatif, tolak menolak apa tarik menarik? Tolak-menolak. Menolak ya, menolak ya, karena tandanya sama. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi gini kan tadi eh misalnya tadi kita gambar lagi, nggak kita coba saja. Nggak apa-apa sih. Nah, kan misalnya kita dua benda nah ini kita gambar lagi nih. Ini subbabnya masuknya udah ke hukum kolom. Hukum kolom. Kalau nggak salah spellingnya gitu deh, bener. Nah, jadi tadi kan dua benda nih.
Kita misalin ini positif, ini negatif gitu kan. Nah, kan pasti diantarkan, ini kan saling tarik menarik ya. Berarti pasti kan misalnya ini Q1 gitu, ini Q2. Nah, misalkan ini kita ada gaya ke sini, kan bendanya itu tarik menarik. Jadi pasti ada gaya yang ke sini. Ini misalnya kita sebut F12 dan ada gaya juga yang ke sini. F21 gitu. Nah, ini besarnya berapa? Nah, jadi oleh kolom itu orang Prancis ya. Dia bilang bahwa besarnya F12 pakai apa ya? Ini. Dia bilang bahwa F12 itu besarnya sama dengan F21 dirumuskan adalah K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R itu apa? R itu adalah jarak antara dua muatannya. Jadi misalnya muatannya warnanya apa ya? Nah, di sini. Jangan oranye lagi. Misalnya ini. Misalnya jaraknya dari sini ke sini. Nih, misalnya ini jaraknya R meter gitu ya. Nah, ini apa? Jadi K ini itu enggak F dulu. F itu kan gaya satuannya Newton. Nah, K ini itu adalah konstanta. Nah besarnya itu berapa? Besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q1, Q2 ini itu adalah apa namanya? Ini nilai muatannya. Ini nilai muatan. Nah, terus R ini itu adalah jarak muatan. Nah, tapi kalau nilai muatan ini kita ambil positif aja. Jadi kalau misalnya muatannya -3, kamu masukin di sini 3 aja, nggak usah pakai minus. Nah, terus jarak muatan ini satuannya harus meter ya. Nilai muatan satuannya kolom. Ada yang mau ditanyain? Tidak paham, Kak. Enggak, Tidak. kamu nanya Iya, kalau kenapa? Q1 sama Q2-nya dikali. Iya, dikali. Ya, makasih, Kak. Ini dikali ya, jadinya tuh bentar. Dikali gitu. Nah, terus bentar, aku cari dulu. Mana ya? Nah, tapi kan ntar itu kadang muatannya itu kecil banget. Jadi kayak misalnya muatannya tuh ini. Ini tuh bacanya ini mikrokolom. Nah, itu nilainya berapa? Jadi gampangnya gini, kalau misalnya hitung aja deh. Misalnya 1 milikolom. Jadi ini M kecil terus C. Ini sama ya, ini jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Terus berikutnya yang sering dipakai itu mikro. Mikro itu hurufnya ya kurang lebih kayak gitu. Ini 10 pangkat minus 6 kolom. Terus berikutnya ada nano apa piko dulu ya? Nano dulu. 1 nano kolom itu 1 kali 10 pangkat minus 9. Jadi tadi ini itu mili. Ini mili. Ini mikro. Ini nano.
Terus yang terakhir yang paling biasanya sih paling kecil ini. Ini 10 pangkat minus 12. Ini namanya 1 picocoulomb. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Nah, terus tadi kan itu ya, kita kan kalian ntar belajar juga kalau ada dua benda yang digosok-gosokin gitu. Nah, itu eh Kak mau tanya tadi F itu apa? F12 ini nih, gaya dari muatan satu ke muatan 2. Kalau F21 kebalikan gaya dari muatan 2 ke muatan satu. Nah, terus selanjutnya kita belajar tentang eh tadi benda yang bermuatan ya. Nah, ini tuh ya terima kasih kembali. Nah, sebentar. Sebenarnya kalau buat yang ini tuh intinya ini kalian apalin aja sih. Emang kadang-kadang agak ya gitulah apalin. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini adalah bahwa yang berpindahnya itu elektron. Elektron selalu yang berpindah. Ini kurang lebih kayak gini. Nah, terus berikutnya ntar kalian belajar juga tentang yang namanya elektroskop. Nah, ini tuh jadi ini adalah alat untuk mengetahui ini adalah untuk mengetahui muatan suatu benda. Nah, jadi gambarnya kayak gimana? Gambarnya itu kayak jadi ini di atasnya ada yang bulat, terus ntar dia ada ke bawah gitu. Kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi terus ntar di dalamnya tuh ada muatan min plus min plus. Jadi yang muatan ini namanya ini adalah kepala elektroskop. Nah, yang bawah ini namanya daun elektroskop. Nah, gimana? Nah, misalnya kita misalnya elektroskopnya nih, aku copot aja. Nah, misalnya elektroskopnya ini kita deketin sebuah benda nih, misalnya benda gini. Nah, terus bendanya ini muatannya negatif. Nah, kalau muatan negatif dia menarik muatan apa? Menarik muatan positif apa muatan negatif? Positif. Kak. Positif. Ya kan, dia menarik muatan positif kan? Nanti yang terjadi apa? Yang terjadi yang positifnya naik semua ke sini. Yang negatifnya kan ditolak ya, jadinya ke bawah. Gitu. Jadi ini muatan positif dan positif dia tertarik ke atas.
Dan di sini muatan negatif, dia tertolak ke bawah. Nah, terus kalau kebalikannya, nah misalnya sekarang bendanya positif yang gini ya. Nah, ini ntar yang di bawah sini positif apa negatif? Positif. Positif. Kak. Positif, Kak. Positif ya. Jadi yang di atasnya negatif. Ini jadinya muatan negatif tertarik. Muatan positifnya ini tertolak. Oke. Kayaknya itu aja buat materi bab ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Saya Kak mau nanya, Kenapa? kalau misalnya ngitung yang kayak 1 kali 10 min 3 tuh gimana ngitungnya Kak? eh Maksudnya gimana tuh? Yang bagian mili yang ke atas Kak, nah yang ini 1 mc gitu. Nah kan ada sama dengan kayak 1 kali 10 min 3 gitu. Nah itu kalau ngitungnya gimana ya Kak? Ngitungnya. eh Bentar, mending kita kayaknya cari contoh soal ada nggak ya yang pakai angka? Oh, nggak ada sih. Tapi kalau kamu ngitung misalnya gini, misalnya udah bentar nggak apa-apa, kita bikin bikin soal aja deh di bawah. Ntar kejawab juga. Soal. Misalnya muatannya itu berapa ya enak ya? 6, 6 deh. 6, 9, ya. Misalnya dua muatan. Di sini plus 6 mikrokolom. Di sini minus 3 mikrokolom. Jaraknya itu 9 cm. Tanya F. Kak, kalau Q1 sama Q2-nya negatif gimana? Dimasukin di rumusnya itu positif aja nggak apa-apa. Ntar yang penting kamu bilang dia tolak menolak atau tarik menarik. Nah, terus buat ini ngitungnya kita jawab. F itu adalah K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, jadi jangan lupa bahwa di sini jangan ini biru aja. Bahwa 1 mikrokolom itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 dan 1 cm itu adalah 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadinya pas di sini K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Terus Q1-nya 6, jadi masukin 6 kali 10 pangkat minus 6. Terus 3 mikrokolom masukin positif 3 aja nggak apa-apa. Terus dibagi jaraknya ini 9 tapi dikuadratin. Jadi 9 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat.
Oke, nah ini kita ini jadinya 9 kali 10 pangkat 9 kali 6. Ini nggak apa-apa, kayak gini dulu. Per ini 81. Oke, terus eh terus ini tinggal coret-coret 9, 81 coret 9, 3 sama 9 coret 3. 3, 6 sama 3 coret jadi 2. Nah, ini kan jadinya 2. Nah, kan berarti tinggal sisa pangkat belakangnya kan. Kita tulis aja dulu 10 pangkat 9, 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6 lagi. Nah, terus ini per 10 pangkat minus 4. Nah, ini di sini kamu harus pakai sifat bilangan pangkat. Nah, tadi ini sifat pangkat. Kalau misalnya ada A pangkat B kali A pangkat C, hasilnya apa? A pangkat apa? Pangkat BC. A Beta pangkat BC. A pangkat B tambah C. Ya, kalau A pangkat B per A pangkat C hasilnya apa? A pangkat B kurangi C. C, ya, oke. Nah, terus pakai di situ. Jadinya ini langsung aja, ini kan 10 semua, jadi 2 kali 10 pangkat 9 plus minus 6 plus minus 6 minus minus 4. Tinggal dihitung berapa itu. 3 minus 3 plus 3, 2 kali 10. Jawabannya 20. 20 Newton ya. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Ngerti, Kak. Tadi yang nanya cara ngitung pangkatnya gimana? Udah ngerti belum? Aku udah lumayan ngerti, Kak. Ya, ini intinya dipakai aja sifat pangkatnya. Terus ngitung pangkatnya diterakhirin aja. Oh ya, ya makasih ya, Kak. Ya. 10 pangkat 9 dari mana, Kak? Jadi itu namanya konstanta kolom, itu ada perhitungannya sendiri, yaitu tapi dia udah ngitung buat kita 9 kali 10 pangkat 9 nih. Jadi pakai aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Scroll ke atas, yang mana? Permisi, Kak. Boleh Iya, kenapa? minta tolong scroll yang ke apa tadi namanya, Kak? Elektroskop. Iya. Oh, sebentar aja, Kak. Tadi. Bentar. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ke bagian muatan. Bagian muatan itu yang mana ya? Kayaknya yang ini ya. Atom sekalian deh, atom deh. Kita kayaknya bahas soal, bentar aku cari dulu. Nah, ini dulu deh boleh. Oke, ayo kita kerjain soal lagi. Ini ya, enggak, ini contoh soal aja. Ntar ngerjain soalnya kalian ada kuisis.
soal yang ini. Nah, ini kita lihat ya. Kalau kayak gini, kita lebih enak kita tulis aja. Muatan A, B, C, D. Oke, pertama kita baca. Muatan C adalah positif. Oke, tulis dulu. C-nya positif. Nah, terus kita lihat muatan C menolak muatan D. Nah, kalau menolak berarti muatan D-nya negatif apa positif? Positif. Positif ya. Karena kalau tandanya sama itu menolak. Terus kita baca. Muatan A menarik muatan B, muatan C. Nah, kalau muatan C, nah berarti kan muatan C-nya negatif. Muatan C-nya kan positif. Berarti muatan A-nya apa? Negatif apa positif? Negatif. Negatif ya, karena dia menarik. Nah, dia juga menarik muatan B, jadi B-nya positif juga. Jadi A-nya negatif, B-nya positif, B-nya negatif. Jawabannya B. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Enggak ya. Apalagi ya, bentar aku cari. Ini deh soal perbandingan. Oke, nah kalau soal kayak gini, pertama kita bikin ya persamaan awalnya aja. Kita punya, ini kan F ya, ini misalnya F awal gitu. F-nya ini 4 Newton. Nah, F-nya ini kan rumusnya, F-nya itu adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, terus kita lihat. Kita bikin ini misalnya F aksen ya. Jika kedua muatan digandakan, jadinya K. Kalau digandakan berarti dikali berapa? 2. Kali 2 ya. Ini kali 2 Q1 kan dua-duanya, jadi kali 2 Q2. Nah, muatannya didekatkan menjadi setengah kali. Berarti di sini setengah R. Ini jangan lupa dikuadratinnya di luar. Nah, ini kan jadinya, ini kok Q1 lagi, Q2. Nah, ini kan jadinya K kali, nah ini kan 2 sama 2-nya kita kedepanin aja nih, 2 kali 2 kali Q1 kali Q2. Nah, 1/4 R kan jadinya setengah pangkatin 2 kan jadinya 1/4 R kuadrat. Nah, terus karena ini pecahan di bawah, jadinya 1/4-nya naik. Jadinya 4 dikali 2-nya di sini kali 2 kali Q1 Q2 per R kuadrat. Ini 16. Nah, tapi kan kamu lihat ini yang atasnya ini kan F. Nih kamu lihat, nih yang eh, ini F, ini F. Berarti ini sama dengan 16 dikali F sama dengan 16 kali 4 sama dengan 64 Newton. Jawabannya D. Ada yang mau ditanyain? Ini pada ngerti semua? Kak, scroll ke soalnya. Oke, bentar. Itu ya.
Ini kalau ada yang nggak paham ngomong aja ya. Paham, Kak. Paham ya. Permisi, Kak. Mau tanya. Oh ya, kenapa? Itu kan tadi 16 didapat dari 4 kali 2 kali 2. Nah, Ya, hasilnya 16 kan. Terus ya. 16-nya dikali sama F. Itu 16-nya dikali sama 4 lagi ya, Kak? Iya, karena kan Emang ini harus, di persamaan yang atas kita dapat F-nya itu 4. oh berarti emang harus dikali sama 4 lagi gitu? Iya, iya. Karena ada angkanya. Kalau nanti ada soal juga yang ada angkanya, jadinya 16 F aja. Cuman karena yang ini ada angkanya. Jadi dikali 4. Oh, Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang nanya, kita kuisis aja dulu lumayan. Kalian latihan soal lagi. Kita sebentar. Aku buka dulu kuisisnya. Ini udah bisa join ya. Ntar aku kirim linknya. Kak, berarti ini pakai 2 rumus ya. Yang mana? Soal ini enggak, sebenarnya cuma pakai kaki 1 ki 2. Itu yang samping sama dengan itu 9N ya? Oh, ini 4. Ini 4. Maaf. Oh, Maaf tulisanku agak. Ini 4. Ini makasih. soal 4 ya. Oke. Satu per 4 R kuadrat. Kan ini. Kan dibilang jaraknya jadi setengah R ya. Jadi setengah kali semula. Di mana nih? Yang ini. Nah kan jaraknya dikuadratin jadi setengah R kuadrat. Nah kan setengah dikuadratin setengah kali setengah jadi seperempat. Makanya seperempat R kuadrat. Begitu. Maaf mau nanya dapat 16-nya dari mana? Ini 4 kali 2 kali 2. Tadi kan dia bilang ini nih. Kan 2Q1 kali 2Q2. Nah ini kan duanya bisa kita pisahin ke depan. Terus ini kan yang seperempat R kuadrat. Dia naik ke atas jadi 4. Jadi dia 4 kali 2 kali 2. Gitu. Ya terima kasih kembali. Ini yang udah selesai nyatet boleh buka kuisnya ya. Ya. Kak boleh kirim link quizesnya nggak? Oh iya tadi udah aku kirim kok bentar. Kok DM sih salah bentar. Kak, dapat Q1 Q2 adalah 2 itu dari perkalian. Enggak, ini dari soalnya. Kan ditulis jika kedua muatan digandakan. Ini yang ini. Jadinya kan 2Q1 gitu. Kak, bisa jadi 64 dari perkalian mana? Kan kita di sini dapat bentuknya jadinya 16 kali K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa kaki 1 Q2 per R kuadrat itu 4 Newton kan? Berarti kan ini sama aja 16 dikali 4, jadinya 64.
Oke, kalau udah nggak ada lagi, buka kuisisnya. Ini aku tunggu sampai 2 menit lagi. Jadi 16.48 ya. Yang beli pentol ya. Clara beli pentol yuk. Oke, udah 16.48. Oke, kita mulai aja. Ini kalau nggak salah cuma 8 soal deh aku bikinnya. Semangat. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat berapa banyak yang benar. Oke. Banyak yang benar ya. Nah, tadi kan udah dibilang kalau sebentar. Kalau warnanya apa enak ya? Merah, merah bagus. Oke. Kalau elektron itu dia yang mengelilingi. Jadi otomatis jawabannya yang ini yang satu. Ada yang mau ditanyain? Nah, kalau proton neutron ini baru di pusat. Begitu. Ada yang mau ditanya lagi soal ini dan soal atom? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Bentar, sebentar.
Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, semangat. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Oke. Ini banyak yang salah tampaknya. Oke, kan kita punya. Kak boleh minta linknya ya, bentar ya. Aku kirimin lagi. Oke, kan rumusnya itu adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kan kalau dilihat dari sini, kita lihat yang ini ya, berbanding lurus dengan nilai muatan. Iya, karena kan semakin besar muatannya, nanti juga semakin besar gayanya ya, jadi ini benar. Berbanding terbalik dengan nilai muatan, enggak, karena tadi kan berbanding lurus. Nah, berbanding lurus dengan jarak kedua muatan juga enggak, karena kan semakin besar jaraknya harusnya jadi semakin kecil gayanya, jadi ini berbanding terbalik. Jadi ini salah. Nah, ini berbanding terbalik dengan konstanta kolom enggak, karena konstanta kolomnya dikali. Jadi ini salah. Nah, harusnya, tapi juga harusnya yang benar ini itu adalah jarak kuadrat. Bukan jarak kuadrat, kuadrat jarak. Jadi kuadrat jarak. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak buat soal yang ini? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Kakak. Enggak ya, oke kita lanjut. Kalau gitu kita lanjut. Soal ke ini ntar coret-coretannya aku bagiin juga kok. Soal ketiga. Oke, waktunya habis kita lihat. Oke, ada sedikit perubahan. Oke, jadi mayoritas benar ya. Jadi kan tadi 2 poin penting adalah
Satu hanya elektron yang berpindah ya. Oke, jadi jawaban ini jawabannya pasti salah. Nah, terus kita baca bahwa benda aja bermuatan negatif. Nah, kan bermuatan negatif itu artinya kelebihan elektron. Eh, ini kelebihan elektron. Nah, otomatis kan jadi pasti pindahnya dari B ke A dan elektronnya pindah, jadi jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyain? Kak, Ya, aku izin bertanya yang soal sebelumnya dong yang tadi. ya boleh, kenapa? Tadi jawabannya kan berbanding lurus dengan nilai muatan. Itu karena apa ya, Kak? Karena kan, bentar aku save yang ini dulu ya. Karena kan rumusnya kan ini ya. F, K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ini kan otomatis kalau nilai Q-nya kamu naikin, nilai muatannya kamu naikin, nilai F-nya kan naik juga ya. Nah, ini berarti berbanding lurus. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Ya, gitu. Ada lagi yang Kasih, mau nanya? Kak. Ya. Ini yang soal ini ngerti semua? Ngerti, Kak. Ngerti ya. Ngerti. Oke. Ngerti, Kak. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, semangat. Oke, waktunya habis. Kita lihat, ada sedikit perubahan ya di top 6. Nah, ini ada yang kita hitung dulu ya. Tadi rumusnya jangan lupa ini K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, kita masukin K-nya pasti 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya ini mikro ya. Ingat kalau tadi 1 mikro kolom itu 10 pangkat minus 6. Jadi ya dikali, ini masukin aja 0,4. Terus di sini 5. Dibagi 3 ya. Jadinya, ini kan jadinya 3 kali 10 pangkat minus 2. Jadinya 9 kali 10 pangkat minus 4. Nah, terus pakai biru aja biar kelihatan. 9 coret. Terus 0,5 kali 4 itu 2 kali 10 pangkat 9 plus minus 6 plus minus 6 minus minus 4. Ini 3 min 3 plus 4 1. Jadinya 2 kali 10 pangkat 1 20. Nah, ini kan 20 Newton. Nah, terus kita lihat tandanya sama. Berarti ini tolak menolak.
Ada yang mau ditanyain buat soal yang ini? Kak mau tanya itu duanya dari mana Kak? Dua yang mana? Oh, yang ini Ini ya. 2 kali 10 itu. Ntar aku ngecek. Oh ya, itu ini 0,4 dikali 5. Ini Oh, oke Kak. 0,4 kali 5. Ini kan 2. Gitu. Ada lagi? Kak, Ya, kalau misalnya 0,4 ini kita jadikan 4 dikali 10 min 1 bisa nggak? bisa. Kalau misalnya jadiin ya, kita coba aja. Kak, 9-nya dari mana? Itu kan ini 3 ya, 3 kali 10 pangkat minus 2, tapi kan jaraknya dikuadratin. Jadinya kan 3 kuadrat 9 kali 10 pangkat minus 4 gitu. Coba ya, misalnya kita jadiin yang di sini. Bentar aku SS yang ini dulu ya. Misalnya tadi, gimana kalau di sini jadinya, eh tadi mana ya ininya? Ini. Oke. Gimana kalau di sini jadinya 4 kali 10 pangkat min 1 gitu kan? Ini kan sama, ini kan tetap 5 ya. 5 kali 4, 20. Terus kamu masukin lagi pangkatnya. 9 plus minus 1 plus minus 6 plus minus 6 minus minus 4. Ini kita hitung 20 kali 8, 2 minus 4 plus 4. 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1. 20 kali 1. Jadinya 20. Gitu. Sama kan? Kak mau tanya Kak. Mau Ya? tanya. Ini Ya, kenapa? 20N dinyatakan saling tolak menolak itu kenapa ya Kak? Eh, bentar. Ini kan muatannya sama-sama positif. Jadi kan kalau tandanya sama berarti dia tolak menolak. Oke Kak, makasih. Ya, ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Mari kita lanjut. Ih, Semangat. Oke, waktunya habis. Kita lihat berapa banyak yang benar. Oke. Oke, kita lihat ya. Nah, oke. Kita baca dulu soalnya. Jadi, ada dua buah muatan listrik sejenis ya, tolak menolak, yaitu sebenarnya informasinya nggak dibutuhin di sini dengan gaya 2 Newton. Nah, jadi kita tulis pertama F-nya itu adalah K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, ini kan kita udah tahu besarnya 2 Newton ya, jadi ini sama dengan 2.
Nah, terus dia bilang salah satu muatan digandakan. Oke, kita misalnya anggap aja Q1-nya digandain ya. Jadi K kali 2Q1 kali Q2. Gitu. Nah, terus didekatkan menjadi 0,5 kali. 0,5 kan sama aja 1/2 ya. Jadi 1/2 R dikuadratin gitu ya. Nah, ini kan jadinya tadi 2-nya kita bikin ke depan. Q1, Q2 per ininya jadinya 1/4 ya. 1/4 R kuadrat. Terus ini 4-nya naik. Jadinya 4 kali 2 kali K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadinya 8 kali kaki 1. Bentar. Bentar kok ini gini sih ngebug bentar. Mau undo. Kok nggak bisa bentar. Oke. K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa kaki 1 Q2 per R kuadrat ini kan F, ya kan? Nah, ini bentar. Ini kita anggap aja kalau ini tuh F aksen gitu. Nah, kan berarti jadinya kita ganti aja. Kan ini sama dengan 2. Ups, kok warnanya ini lagi. Berarti jadinya 8 kali 2, 16. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain kah? Tidak, Kak. Enggak. Tidak ya, paham semua ya. Ini kayak soalnya mirip kayak yang tadi sih, yang contoh. Intinya ya pinter-pinter aja manipulasi angkanya. Oke, kalau nggak ada lagi yang nanya, aku SS sebentar. Oke, terus kita lanjut ya soal selanjutnya. Semangat. Ini. Oke, ya habis kita lihat hasilnya. Oke. Oh, oke. Ini banyak yang agak ya gitu. Oke. Kita lihat aja ya. Ini gini ya, kita tulis aja lagi. F kaki 1 Q2 per R kuadrat. Ini jawabannya yang ini kenapa? Karena kalau kamu coba yang ini itu jadinya F aksen sama dengan kaki 1 Q2 per 2R. Jadi ya kaki 1 Q2 per 4R kuadrat. 4-nya keluar, 1/4 kali kaki 1 Q2 per R kuadrat. Jadinya 1/4 F. Ada yang mau ditanyain? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Enggak ya? Catat dulu, Pak. Oh ya, nyatet dulu. Oke, boleh silakan.
Ini yang ini tadi aku banyak jawab ini salah karena kalau kamu bikin jadinya K kali 4 Q1 Q2 per R kuadrat ini 4. 4-nya keluar. Ya Allah, aku nggak bisa nulis 4. Nah, ini kan jadi 4F. Makanya salah. Ini kalau kamu hitung ini jadi 2F. Yang ini jadi 1/16F. Begitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Bentar. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Oke, ini sepertinya harusnya banyak yang benar. Oke ya. Ini kayaknya udah pada ngerti semua karena tadi kalau elektroskop, kalau mana apa yang enak ya? Ini enak sih. Kalau elektroskop kan gini. Terus dideketin benda bermuatan positif. Kayak gini. Ntar di sini ya negatif karena negatifnya tertarik. Muatan negatif tertarik. Dan muatan positifnya dia tertolak. Makanya jawabannya yang jawabannya yang ini. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Gak ada, Kak. Pak. Nggak ada ya. Gak ada, Kak. Oke, ayo kita lanjut. Nah, ini soal terakhir ini agak lumayan, ya lumayan sulit sih sebenarnya. Waktunya 2 menit ya. Coba.
Oke, waktunya habis. Kita lihat. Oke. Oke, ini. Oke. Kita lihat ya. Ini karena cara agak panjang, jadi aku pakai di mana ya? Ntar kita new page. Ini udah kelihatan kan tadi? Udah ganti kan, bukan quizzes lagi? Iya Kak, udah ganti. Oke, Iya, Kak. nah ini pertama kita gambar aja dulu ya. Kan dua buah muatan dengan muatan A berada di sebelah kiri. Jadi kita gambar aja muatan A di sini. Ini muatan A, ini muatan B. Nah, terus jaraknya 50 cm. Jadi 50 cm kan 0,5 meter ya. Jadi kita tulis aja 0,5 meter. Nah, terus kita dapat ada muatan C di sebelah kiri. Jadi ada muatan C di sini nih. Nah, terus dia bilang, ini kan plus 12. Ini minus 3. Ini 2 kan. Nah, kan dia bilang resultannya 0. Nah, kan kita lihat dulu gaya-gayanya. Nah, coba muatan A sama muatan C tolak menolak apa tarik menarik? Tolak menolak. Tolak menolak. Tolak menolak, Kak. Tolak menolak ya. Karena kan dia tandanya sama-sama positif. Jadi ini gayanya ke sini. Ini F, misalnya FAC gitu. Nah, terus kita lihat B sama C tolak menolak apa tarik menarik? Tarik menarik. Tarik menarik. Menarik. Tarik menarik ya. Jadi gayanya ke sini kan. Nah, kan dia bilang resultannya 0. Berarti gayanya pasti sama dong. Karena kan resultan gaya di sini itu adalah FAC kurang FBC. Oke, FBC sama dengan FAC gitu ya. Nah, terus kita tulis. F ini kan sama dengan K kali QB kali QC per, enggak gini. Aku lupa. Kita anggap misalnya jarak dari sini ke sini itu X gitu ya. Nah, berarti pas di rumus ini jarak B ke C berapa? X kan? Jaraknya X kuadrat. Oke. Nah, terus yang di sini AC. K kali QA kali QC dibagi kan jaraknya ini. X ditambah 0,5. X ditambah 0,5 terus dikuadratin. Ini sampai sini ngerti? Ulangi, Iya, tolong jelasin ulang Kak. Dari yang mana? Dari yang ini X kuadrat. Kan gini. Bentar. Ini yang gambarnya udah ngerti belum? Udah Kak, udah. Gambarnya ya. Kan tadi rumusnya F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat kan. Nah kan jarak BC itu adalah X kan. Berarti kan di bawah sini X kuadrat. Nah yang di sini kan jarak AC X kan dari sini ke sini nih. Ini kan X ditambah 0,5. Makanya jadinya X ditambah 0,5 kuadrat. Ngerti nggak? Oke Kak, ngerti Kak. Makasih Kak. Yang lain gimana? Mau tanya, Kak. Ngerti, Kak. Tadi yang mau, ya tadi yang mau nanya silakan. I-nya, Kenapa? I-nya kenapa jadi A sama C ya, Kak? Kenapa? I-nya kenapa jadi A sama C ya, Kak? Karena kan Belum. karena kan gaya di C itu ada dua. Ada satu dia tolak menolak dengan A. Kita sebut ini FAC. Dan juga dia tarik menarik sama B kan. Makanya BC. Nah kan kalau FBC berarti QB kali QC. Nah kalau AC QA kali QC gitu. Ngerti nggak? Oh, ngerti, Kak. Makasih. Ngerti ya? Oke. Nah terus kan kita lihat ya. Ini sama-sama ada Q, sama-sama ada QC. Kita coret gitu ya.
Nah, terus berarti kan kita masukin QB-nya masukin aja 3 karena ininya nggak pengaruh. 3 per X kuadrat sama dengan IA-nya itu 12 per X plus 0,5 kuadrat. Terus ini sama ini bisa dibagi. Ini 4, ini 1 kan. Nah, terus tinggal kita akarin. Ini akarin sini, akarin sini. Kan jadinya 1 per X sama dengan 2 per X plus 0,5. Terus di sini kita kali silang. Kita dapat X plus 0,5 sama dengan 2X. Berarti X-nya 0,5 meter juga. Nah, ini atau sama aja 50 cm. Nah, tapi kan soalnya minta adalah jarak dari A ke C. Nah, jarak AC itu kan tadi, kan AC itu adalah X ditambah 50 cm gitu ya. Jadi, ini X-nya 50 ditambah 50, jadinya 100 cm. Ada yang mau ditanyain? Kak, itu Nggak ada, dibagi Kak. kenapa jadi positif ya, Kak? Karena sebenarnya kita ngambilnya yang positifnya aja, karena negatifnya itu cuma ntar dia tolak menolak apa tarik menarik gitu. Oke, Kak. Jadi kalau ngitungnya ambil yang positif aja. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? 2X-nya dikemanain, Kak? Ini kan ini X-nya dipindah ke sini. Jadinya 2X kurang X kan X. Kan ini, yang ini kan jadinya ini kan dibalik boleh ya. 2X sama dengan X ditambah 0,5. Jadinya 2X kurang X sama dengan 0,5. Ini kan jadinya X doang. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak? Kak, itu kok jadi 50 tambah 50? Kan gini ya. Kan tadi X itu jarak dari B ke C. Tapi di soal minta jarak dari C ke A. Nah kan tadi berarti X ditambah 0,5 kan? Jadinya 50 ditambah 50. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Boleh ke atasin dikit nggak, Kak? Mau screenshot Eh, soalnya. Oke. Ini kok agak... Bentar. Oke, kayak gitu. Kak, kenapa diakarin ya? Biar kuadratnya hilang. Jadi ngitungnya lebih gampang. Ya, kembali. Terima kasih. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya lagi, cukup buat hari ini. Sebentar ya, kita end quizisnya dulu. Oke, itu hasilnya. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah perhatiin dan udah ngejawab-ngejawab. Kalau ada yang mau ditanyain nanti bisa PC aku aja di Telegram Navi. Terus nanti aku juga drop materinya sama coret-coretan sama ntar recordnya diupload ke YouTube. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live ya. Ya, Ya kak. Makasih banyak. ya, udah boleh live ya. Ya, Makasih ya, Kak. ya. Makasih ya, Kak. Makasih kak. Kembali. Makasih kak. Ya, kembali. Terima kasih kak. Ya.